Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maisari, Prodi D3 Kebidanan, NIM 202015114. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah persiapan pemeriksaan dalam atau vaginal touch. Pemeriksaan dalam adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan perkembangan proses persalinan dengan cara memasukkan jari tengah dan jari telunjuk ke dalam vagina dan leher rahim ibu. Langkah-langkah pemeriksaan dalam atau vaginal touch. Yang pertama itu mempersiapkan tempat. Mempersiapkan tempat itu yaitu yang pertama ada ruangan tertutup, aman, nyaman dan bersih agar pasien bisa nyaman terhadap ruangan tersebut. Yang kedua, persiapan alat yaitu selimut, bengkok, air DTT dan kapas dalam kom tertutup. Nah, status ibu dan alat tulis, handscom, korenta, perlap. Nah, untuk petugas yaitu apron plastik, masker, kacamata perlindung, alas kaki atau sepatu boot. Yang ketiga itu perkenalan diri. Nah, perkenalan diri bidan kepada pasien agar pasien juga mengetahui nama bidannya dan bidannya juga mengetahui nama pasien. Langkah keempat yaitu jelaskan kepada ibu dan keluarga apa saja yang akan dilakukan saat pemeriksaan serta tujuan yang dilakukan pemeriksaan kepada ibu. Nah, tujuan melakukan pemeriksaan dalam atau vaginal touch untuk menilai pembukaan serviks sehingga dapat mengetahui kemajuan bersalin. Kelima, kita mencuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan dalam. Nah, mencuci tangan dengan sabun dan keringkan dengan handuk yang bersih. Yang keenam, tanya dan meminta ibu untuk berkemih dan membasuh radiogenitalia dengan sabun dan air bersih. Ketujuh, meminta ibu untuk berbaring ke tempat tidur. Kedelapan, tutupi tubuh ibu dengan selimut. Yang kesembilan, atur posisi ibu dengan posisi dorsal recumbens. Langkah ke-10, taruh alat, kapas dan air DTT dan bengkok. Ke-11, pakailah handscom yang steril. Langkah ke-12, membersihkan bagian vulva dan perineum dengan kapas dan air DTT, yaitu membersihkan labia mayor terjauh, labia mayor terdekat, labia minor terjauh, labia minor terdekat, vestibulus. Ke-14, infeksi lihat genitalia eksternal. Apakah terdapat tanda-tanda infeksi, pembengkakan atau odem berwarna merah atau luka? Langkah ke-14, lakukan penilaian cairan yang keluar dari kemaluan. Normalnya lendir bercampur darah. Jika terjadi pendarahan, tidak boleh dilakukan pemeriksaan dalam. Jika terdapat cairan mekonium encer dan DJJ normal, maka lakukan pemantauan. Jika terdapat mekonium kental, nilai DJJ kemudian rujuk. Ke-15,
Lakukan pemeriksaan dinding vagina apakah terjadi luka parut atau benjolan. Jika terjadi benjolan di arah simfisis atau sistokel, jika benjolan ke arah rektus disebut rector care. Nah, setelah itu lakukan pemeriksaan persio mulut rahim, cek pendataran atau pembukaan serviks. Langkah ke-16 yaitu cek selaput ketuban apakah sudah pecah atau belum. Jika belum pecah, jangan lakukan amniotomi. Sedangkan langkah ke-17 cek apakah ada tali pusat menumbung atau tidak. Langkah ke-18 cek apakah ada persentasi majemuk atau tidak. Ke-19 itu cek presentasi bagian kepala. Penunjuk itu ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Ubun-ubun besar itu seperti layang-layang, sedangkan ubun-ubun kecil itu kita raba seperti segitiga. Nah, posisi itu kanan depan atau kiri depan. Bisa juga dari kiri depan, kanan depan. Langkah ke-20 yaitu pengecekan penurunan kepala, yaitu HOT1, bagian kepala janin sejajar dengan promoterium tepi atas semfisis. HOT kedua sejajar dengan HOT1 dibatasi tepi atas simfisis. HOT ketiga sejajar dengan HOT1, HOT2 dibatasi dengan Sephinas sciatica, sedangkan HOT4 sejajar dengan HOT1, HOT2, HOT3 dibatasi dengan Hoxigis atau tulang ekor. Langkah ke-21 yaitu pengecekan penyusupan kepala atau molase ada atau tidaknya. Nah, yang terakhir yaitu langkah ke-23 merapikan ibu kembali dan membantu ibu memakai pakaian ke posisi ibu seperti semula dan nyaman. Selesai itu mendokumentasikan hasil pemeriksaan dari pertama yang kita periksa sampai akhir kepada ibu dan keluarga. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.